Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, khatib akan membawakan khutbah yang bertemakan tentang walaupun dosa menumpuk, tetaplah bersangka baik kepada Allah. Dunia adalah tempat dosa. Setiap manusia pasti tidak luput dari dosa. Tidak ada yang selamat dari dosa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Abu Bakar Al-Adini menyatakan bahwa dunia ini adalah tempat dosa dan pasti tidak ada orang yang selamat dari dosa selama di dunia ini. Orang yang ada di dunia ini pasti terkena najis, tapi yang penting kalau terkena najis kita berusaha untuk membersihkannya. Seorang mukmin tidak boleh meremehkan dosa. Harus ada rasa takut dan khawatir terhadap dosa yang ia lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina yara dunubahu ka'annahu fi asli jabalin ayyaqa alaihi wa innal fajira yara dunubahu kadubabin waqa ala anfihi wa faqala lah hakadha fatara." Yang artinya, sesungguhnya orang yang beriman itu melihat dosanya seakan-akan dia itu duduk di bawah gunung dan dia takut gunung itu akan roboh yang akan menjatuhinya. Sebaliknya, orang yang durjana dia memandang dosanya seperti seekor lalat yang menempel di hidungnya, kemudian ia mengusirnya dengan tangannya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad dan Tirmizi. Akan tetapi jangan sampai rasa takutnya itu menghilangkan harapannya kepada Allah sehingga mengakibatkan dia bersangka buruk kepada Allah bahwa Allah tidak akan mengampuni dosanya. Walaupun begitu besar dosa yang ia lakukan, tapi jangan sampai berlebihan. Harus ada harapan, ada khauf dan ada roja. Tetap takut kepada Allah, tapi juga ada harapan kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang diperbuat, tetapi maaf Allah lebih besar dari dosa itu. Maka orang yang berdosa, kembalilah kepada Allah, mintalah ampun kepada Allah, niscaya Allah memberi ampun. Janganlah kamu putus asa, karena putus asa dari mendapat ampunan Allah bukanlah sifat orang mukmin, melainkan sifat orang kafir. Sebenarnya seseorang yang berdosa itu harus kembali untuk mengenal Allah yang Maha mengampuni dosa. Seperti apa yang dilantunkan oleh Abu Nawas yang artinya, "Ya Allah, aku ini tidak kuat Engkau masukkan, aku ini tidak pantas Engkau masukkan surgamu, dan aku tidak kuat kalau Engkau masukkan nerakamu. Maka ampunilah dosaku, sebab Engkaulah yang mengampuni dosa yang besar." Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Orang yang melakukan dosa besar itu ada dua macam.
Yang pertama, seorang mempunyai dosa besar, tetapi perasaannya terhadap dosa besar tersebut mendorongnya untuk bertaubat kepada Allah, sehingga ia berhenti dari perbuatan dosa tersebut. Maka perasaan seperti inilah yang terpuji. Yang kedua, seseorang berdosa besar, tetapi dosa tersebut mendorongnya untuk putus asa kepada Allah dan menjadikan dia bersangka buruk kepada Allah. Ia menduga bahwa Allah tidak bisa mengampuninya. Akhirnya orang ini semakin bertambah dosanya. Ia tidak menghapus dosanya, dosa yang ia lakukan, dan malah prasangkanya yang jelek terhadap Allah tersebut lebih besar dosanya daripada perbuatan maksiatnya yang dilakukan sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa orang ini tidak mengenal Allah. Oleh karena itu, janganlah berputus asa walaupun begitu besar dosa yang telah kamu lakukan. Di dalam dirimu harus tetap ada harapan bahwa Allah Maha mengampuni segala dosa. Allah Maha Pengampun. Dalam Al-Quran disebutkan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Ayat ini membawa kabar gembira bagi orang-orang yang sudah kenyang dengan maksiat, bahwa mereka masih diterima untuk dekat di sisinya. Oleh karena itu, janganlah berputus asa. Jangan sampai dosa yang besar dapat menghalangi diri untuk bertaubat kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, law lam tuznibu la dhahaballahu bikum wa jaa bi khalqin yuznibuna fayaghfiru lahum." Demi Allah yang jiwaku di tangannya, andaikan kalian tidak berdosa, maka Allah akan mematikan kalian semuanya. Lalu Allah akan mendatangkan suatu golongan yang berdosa, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah, dan Allah mengampuni dosa mereka. Adanya dosa merupakan hikmah ilahiyah agar sifat Allah Al-Ghafur Ar-Ra'uf, Maha Pengampun dan Maha Penyayang, tampak pada manusia. Andai tidak ada orang yang berdosa, maka sifat mengampun dan kasih sayang Allah tersebut tidak tampak pada manusia. Salah satu hikmah dari timbulnya dosa ialah orang yang berbuat maksiat itu akan merasa hina di sisi Allah, dan Allah senang dengan orang-orang yang merasa miskin dan hina di hadapannya. Sebaliknya, Allah tidak suka orang yang beribadah banyak dan hatinya sombong dan ujub dengan ibadahnya. Seorang yang berdosa janganlah merasa putus asa dari rahmat Allah, sebab rahmat Allah lebih pantas diterima oleh orang-orang yang lemah. Ma'asyiral muslimin, akramakumullah. Nabi juga menyatakan tentang orang yang berdosa dari umatnya bahwa merekalah yang berhak untuk mendapat syafaat Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafaati li ahlil kabair min ummati." Syafaatku, kata Nabi Muhammad, untuk orang-orang yang berdosa besar dari umatku. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Jadi yang berhak mendapatkan syafaat Nabi bukan untuk orang-orang yang berdosa kecil, malah untuk orang yang berdosa besar. Sebab orang yang berdosa kecil yang dosanya tidak mengalahkan amal kebaikannya, atau orang yang lebih banyak kebaikannya daripada kejelekannya, maka akan dimasukkan surga tanpa dihisab. Diceritakan bahwa nanti Nabi masuk surga terlebih dahulu, kemudian keluar dari surga untuk memberi syafaat bagi orang-orang yang masih dihisab dan belum selesai urusannya.
Ada riwayat yang mengatakan bahwa orang yang pertama masuk surga adalah Nabi, kemudian disusul oleh Fatimah Az-Zahra. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh Sayyidah Fatimah, karena beliau orang yang paling sabar di dunia ini dan menyaksikan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwa syafaat Nabi diberikan kepada orang yang sudah kering sampai menjadi arang di neraka. Allah berkata kepada malaikat, barang siapa yang ada di hatinya sekecil apapun dari iman, maka masukkanlah dia ke dalam surga. Ada satu orang bertanya kepada Ustadz Abul Hasan. Orang itu mengatakan, tadi malam di sekitar kami banyak terjadi kemungkaran. Abul Hasan berkata, seakan-akan maksudmu kamu ingin Allah itu dilanggar di kerajaannya. Barang siapa ingin Allah tidak dilanggar oleh manusia, berarti dia tidak ingin Allah menampakkan ampunannya dan tidak ingin ada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali orang yang berdosa mendapat rahmat dari Tuhannya dan Allah mengasihinya. Walhasil, tetaplah bersangka baik kepada Allah walaupun dosamu begitu besar. Barakallahu li wa lakum fi kitabil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullah fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wardu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillash syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wansur man nasruddin wakhdul man khadalal muslimin wa dammar a'da'ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa' annal bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimin 'amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum
washkuruhu ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.